terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan, khususnya menipu terkait bisa memasukkan orang menjadi pegawai negeri, khususnya di Kejaksaan Negeri Surabaya. Kami bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jombang untuk menangkap pelaku. Jadi khususnya di Jombang itu kami menunjukkan 2 LP yang mana korban tersangka ini berinisial DFR, umur 29 tahun, merupakan warga Surabaya. Dia merupakan residivis dengan kasus yang sama dan telah ditahan di Lapas Pasuruan dengan putusan 10 tahun yang menjalani 6 bulan. Jadi pada saat di Kabupaten Jombang, dia itu telah menipu 2 korban, yang mana masing-masing korban itu diiming-imingi, bahkan dijanjikan menjadi pegawai negeri Kejaksaan Surabaya, ya, dengan jasa pembayaran sebesar 50 juta. Jadi pada saat diberikan jaminan yang mana bisa diberikan DP sebanyak 15 juta. 15 juta ini pun bisa diangsur, jadi bayar cicil. Nah, korban pertama itu berinisial AF. Pada pertemuan pertama setelah dijanjikan diberikan DP 5 juta. Setelah itu 3 hari setelah itu didatangi lagi dan dibayar sebanyak 10 juta untuk melunasi DP. Pada saat pertemuan kedua, korban kedua juga berniat untuk masuk sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya yang mana inisialnya adalah MFH. Itu juga sama, diberikan modus yang sama oleh pelaku, bisa masuk pegawai Kejaksaan Negeri Surabaya dengan jasa 50 juta dan DP sebesar 15 juta yang bisa diangsur kembali. Jadi pertemuan pertama diberikan, pertemuan kedua diberikan DP 10 juta, pertemuan ketiga juga sama, korban kedua diberikan DP, sampai hingga pertemuan keempat diberikan pelunasan DP dan pelaku memberikan surat keterangan dari kejaksaan, ya, pengangkatan pegawai, yang mana pelaku mengambil dari website. Jadi pelaku membuka website kejaksaan, dibuka di Biro SDM, disitulah pelaku mendownload dan data yang diminta oleh pelaku kepada korban itu dimasukkan. Setelah diedit, pelaku mengirim ke korban untuk dicetak. Nah, pada saat pertemuan terakhir, korban ini curiga, konfirmasi ke kejaksaan, ternyata surat itu tidak pernah dikeluarkan. Pada saat pertemuan terakhir, korban pertama memberikan lagi DP 2 juta. Dan pada saat itulah dari Kejaksaan Negeri Jombang berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jombang langsung melakukan penangkapan. Dalam penangkapan itu ada beberapa BB yang kami amankan, yang mana yang pertama 1 unit mobil Daihatsu Terios yang dia gunakan secara sewa. Ini sarana yang dia gunakan mulai dari Surabaya hingga ke Jombang. Terus 1 unit HP sebagai bukti chat-chatannya, sebagai bukti videonya. Terus 2 lembar surat keputusan, 1 bendel formulir persyaratan pendaftaran, dan juga 1 HP merek Realme. Jadi semua barang bukti sudah kami amankan, sudah kami periksa, yang mana kami terapkan pasal 378 dan juga 372. Junto pasal 65, ancaman paling lama 5 tahun. 5 tahun 4 bulan. Korban ketemu dengan pelaku dari mana? Korban dikenali oleh Pak D. Korban yang mana Pak D tersebut sudah meninggal, sehingga memang kami tidak bisa minta keterangan. Tetapi dari pengakuan korban juga memang dia ini motifnya untuk menipu orang, terus menutupi utang sebelumnya. Dan profesi pelaku dan pelaku apa? Profesinya apa? Terakhir, profesi pelaku ini guru honorer di sebuah sekolah dasar Surabaya, tapi sudah lama tidak bekerja sehingga pelaku melakukan aksi penipuan.
Dan selain 2 korban itu informasinya ada banyak korban lain dan Memang benar kami mendapat informasi bahwa banyak sekali korban yang telah ditipu, tapi khusus di Kabupaten Jombang baru 2 korban, dan kami berharap apabila memang ada korban lain dari wilayah atau kabupaten lain, silakan laporkan ke polsek maupun polres terdekat. Dan cara pelaku membuat yakin korbannya itu apa? Pakai tanda pengenal kan atau seperti apa? Jadi memang ditemukan ada tanda pengenal, tapi bukan tanda pengenal sebagai pegawai kejaksaan, tapi ya modusnya seperti itu. Dia memberikan keyakinan bisa membuat orang menjadi pegawai negeri, terus dia juga memberikan surat keterangan ini dan orang semakin percaya. Tetapi ketika di cross check ke kejaksaan bahwa surat ini tidak pernah dikeluarkan. Artinya SK itu diberikan sebelum korban membayar atau setelah korban membayar? Setelah korban membayar. Jadi pada saat kami temukan ini posisinya surat keterangan ini baru diberikan. Ya. Ada lagi? cukup. Tunggu. Pak, Kadek.